Tantangan masuk tanah perjanjian. Tantangan masuk tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat yang ke-17 dan 18. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapat informasi yang paling valid ya kalau boleh saya katakan. Di sana dikatakan untuk masuk ke tanah Israel itu bisa melalui Filistin atau kalau sekarang itu melalui Libanon ya. Melalui Libanon, lalu kemudian bisa juga melalui Mesir, lalu juga bisa melalui Yordania. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan yang paling cepat, tetapi justru Tuhan menuntun mereka berputar. Jalan yang ditunjukkan dan yang Tuhan pimpin untuk bangsa Israel adalah jalan melalui laut, ya, Laut Teberau atau Laut Merah. Dan di Laut Teberau atau Laut Merah itu di sana juga ada terusan Suez yang terkenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa demikian? Karena rupanya Tuhan mau memberikan pelajaran atas kehidupan daripada bangsa Israel. Kalau kita mengingat bangsa Israel keluar dari Mesir itu oleh karena 10 tulah, 10 hukuman yang Tuhan timpakan kepada Mesir. Dan hukuman itu tidak bisa dilakukan oleh manusia karena hukuman itu bersifat nasional untuk orang-orang yang ada di Mesir, ya. Dan ini satu hal yang menarik, bagaimana di langit yang sama tetapi ada dua perbedaan. Pada saat gelap di Israel terang, pada saat hujan di Israel terang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali perbedaan antara umat Israel dan orang-orang yang ada di Mesir. Ketika yang terakhir yaitu kematian anak sulung mulai dari Fir'aun sampai dengan binatang, tidak terdengar tangisan sama sekali di Goshen. Tetapi tangisan itu terjadi di wilayah Mesir. Karena setiap binatang anak sulungnya mati, setiap manusia anak sulungnya mati. Dan itu menjadi hal yang paling mengerikan kalau boleh saya katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bahwa saat itu adalah saat yang paling penting. Karena Tuhan memerintahkan bangsa Israel ketika hal itu terjadi supaya mereka bersiap-siap untuk pergi, ya. Sebelumnya mereka sudah makan sayur pahit. Saya pernah ketika di Israel itu ini ya, kuah yang kalau tidak salah itu yang dimakan dengan domba waktu mereka mau Paskah atau mau keluar dari Mesir. Jadi kuahnya itu rasanya belum pernah saya makan ya. Jadi saya nggak bisa ceritakan kira-kira kalau di sini seperti apa. Dan itu yang dimakan dengan daging yang ada pada saat itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tradisi-tradisi yang dijalankan oleh orang Israel ketika mereka melakukan Paskah pada waktu itu, dan itu menjadi tanda bahwa setelah itu mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel di Mesir pada saat itu adalah Paskah juga yang dilakukan oleh orang Israel pada saat ini. Karena kita harus tahu bahwa sebagian besar atau mayoritas daripada orang-orang Israel yang ada saat ini, kecuali Israel yang lahir di perantauan, Israel yang betul-betul mereka lahir dan hidup di dalam budaya Yahudi yang ada, mereka masih melakukan Paskah karena mereka tidak menerima, tidak mempercayai Yesus yang diutus oleh Allah yang mati di salib dan bangkit. Mereka menolak. Sehingga kalau di sana Bapak Ibu Saudara ketika tanya tentang Yesus, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapati sebagian mereka bercerita, sebagian mereka tidak akan bercerita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa setiap hal yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel adalah sebuah pembelajaran untuk mereka boleh mengenal Allah. Dan ketika peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita melihat mereka sangat senang sekali. Karena hari itu menjadi hari pembebasan setelah 430 atau 450 tahun mereka bebas dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat mereka menghadapi Laut Teberau, mereka sama sekali hanya diam, tidak ada gejolak apa-apa. Karena namanya laut dan mereka menunggu perintah selanjutnya, kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa Laut Teberau itu adalah laut yang luas, dan laut yang kira-kira di mana Musa membawa bangsa Israel untuk menyeberang Laut Teberau itu adalah laut yang cukup luas dan cukup dalam. Dan itu tidak mungkin bisa diarungi dengan manusia biasa, kecuali mereka memakai kapal atau memakai alat-alat yang lain-lainnya. Bapak Ibu Saudara, saat bangsa Israel mereka menunggu di depan Laut Teberau tanpa ada gerakan apa-apa, tetapi tiba-tiba mereka melihat bumbungan debu yang begitu tinggi, yang menandakan bahwa itu ada rombongan yang besar, ada pasukan berkuda yang besar. Dan tentu yang saat itu menjadi musuh daripada orang Israel adalah bangsa Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Israel melihat bumbungan debu yang begitu tinggi sedang mendekat dengan mereka, mereka mulai takut. Dan kita harus ingat, saat bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, Tuhan ada di dalam tiang awan saat siang hari, tiang api saat malam hari. Artinya apa? Tuhan selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan bangsa Israel. Ini perlu sekali kita pahami bahwa di dalam penyertaan Tuhan, kalau sekarang kita ada firman Allah, ada Roh Kudus yang selalu menyertai dalam kehidupan kita, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Karena ketika Tuhan diam di dalam tiang awan dan tiang api, artinya setiap waktu, setiap saat ketika bangsa Israel menghadapi sesuatu hal, Tuhan pasti turun campur tangan menolong di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan itu Tuhan sudah nyatakan melalui 10 tulah yang sudah Tuhan timbulkan atas kehidupan orang Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah ketika Tuhan memerintahkan supaya Musa membawa bangsa Israel keluar sendiri, Tuhan gak pernah.
Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang menyertai kita ketika ketika kita menjadi orang percaya dan kita berjalan di dalam rancangannya Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita melalui saat itu. Ketika saudara percaya, mulai detik itu Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Karena apa? Karena ada satu goal, karena ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang luar biasa, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan, atau kalau bangsa Israel, tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah menjadi sebuah kilas balik. Ketika kita percaya, kita ada pimpinan Tuhan. Ketika kita tidak percaya, kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi yang unik bangsa Israel ini, ada pimpinan Tuhan, tetapi mereka tidak mau lihat. Ya, ada penyertaan Tuhan, tetapi mereka tidak mau lihat. Dan seringkali juga di dalam kehidupan kita ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, tetapi kita tanpa sengaja atau tanpa tidak sengaja, kita seolah-olah tidak melihat Tuhan. Seolah-olah kita tidak memperhatikan Tuhan. Seolah-olah kita tidak mengetahui Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kehidupan kita berada, Tuhan ada. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai. Dan ketika Tuhan menyertai, maka pertolongan dan berkatnya itu akan silih berganti ada di dalam kehidupan kita. Dan itu Tuhan lakukan sebagai bagian dari pembelajaran yang kita hadapi. Almarhum Bapak Maruto yang punya NV Jawa Indah sudah meninggal. Dulu pernah menjadi pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Timur, dan beliau pernah memberi persembahan 1M kalau tidak salah waktu itu kepada Bama. Dan ada kesaksian yang menarik bagaimana beliau dulu sebelum percaya kepada Tuhan dan sebelum sungguh-sungguh kepada Tuhan, beliau katakan hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Tetapi ketika beliau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, beliau boleh menikmati tangan Tuhan yang luar biasa turun atas kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mengingat bagaimana ketika Tuhan menyertai Sadrah, Mesah, dan Abednego. Di sana karena mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh lebih mengasihi Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, sehingga mereka harus menerima hukuman untuk dibakar di dapur api. Ada satu kata-kata daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego yang selalu menjadi pegangan bagi saya. Sekalipun Allahku tidak menolong aku dan melepaskan aku dari panasnya api, tapi sekali-kali aku tidak akan menyangkali dia. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Polikarpus yang seringkali saya kutip. 86 tahun Tuhanku begitu setia kepadaku, masakan aku akan menyangkalinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kepercayaan yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego dan Polikarpus adalah sebuah pernyataan yang keluar dari dalam hati. Ya, kita harus sadar Tuhan izinkan ada sesuatu terjadi supaya apa? Menarik yang ada di dalam hati itu untuk keluar. Ada banyak orang percaya mereka bisa begitu manis, begitu indah mengeluarkan kata-kata tentang Tuhan. Tetapi ketika menghadapi realita, ketika menghadapi kenyataan, mereka tidak lagi ingat tentang keberadaan Tuhan Yesus. Nah, itu jangan terjadi, ya. Karena kita sadar bahwa hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Hari-hari ini adalah hari-hari, kalau boleh saya katakan, kita sedang menghadapi Laut Tebro di depan dan menghadapi Firaun di belakang.
Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan bagi kehidupan kita untuk kita bisa bertahan. Jawabannya satu, hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa berjalan. Nah, akhirnya ketika bangsa Israel menghadapi akan hal itu, mereka berteriak kepada Musa, "Musa, bawa kami kembali ke Mesir." Ketika bangsa Israel berteriak bahwa kami kembali ke Mesir, Tuhan ada, Tuhan tahu, Tuhan mendengar. Ya, maaf Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau kita menghadapi seperti itu, perasaan kita seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu juga perasaannya Tuhan. Sudah dibela, sudah dibebaskan 450 tahun, mereka tidak bisa melepaskan dari Mesir. Tetapi hari itu Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan mereka. Tetapi balasannya adalah, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Dalam bagian yang lain, Musa katakan, bukan aku yang engkau tolak, tetapi Tuhan yang engkau tolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai akhirnya ketika Tuhan melihat keluh kesah daripada bangsa Israel, kita melihat kasih Tuhan, panjang sabarnya Tuhan luar biasa. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, untuk Musa ada berdiri di satu tempat di tepi pantai dan mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa mengangkat tangan di hadapan bangsa Israel, saya yakin ketika Musa mengajak bangsa Israel kumpul, mungkin sebagian mereka masih agak ngedumel ya. Orang mau minta diantar ke Mesir, kok sekarang mereka diajak untuk melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, tiba-tiba laut Tebro yang ada di depan mereka itu terbelah. Jadi yang dari kanan ombaknya kembali ke kanan, yang dari kiri ombaknya kembali ke kiri. Ini adalah sebuah pengalaman yang belum pernah dialami oleh bangsa Israel sebelum dan sesudahnya. Bagaimana Tuhan membendung laut, bukan sungai ya. Kalau Yosua membendung sungai Yordan, tetapi Tuhan ini membendung laut Tebro. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya saat itu. Betapa hebatnya Tuhan kita pada saat itu. Dan itu membuat bangsa Israel betul-betul paham bahwa Allah yang akan membawa mereka, menuntun mereka adalah Allah yang di luar nalar. Artinya kemampuannya di luar batas daripada manusia. Saudara bisa bayangkan laut itu dibelah. Bapak Ibu Saudara, itu menjadi sebuah pelajaran bagi bangsa Israel untuk mereka melihat Allah yang menuntun mereka itu seperti apa. Dan akhirnya mereka melewati laut Tebro. Ketika mereka melewati laut Tebro, Firaun mengejar. Dan Tuhan perintahkan kepada Musa untuk menutup kembali laut itu, dan laut itu akhirnya tertutup. Dari beberapa penemuan yang ada di Arab ya tentunya, di Laut Tebro ini ditemukan beberapa bangkai kapal Firaun dan ditemukan juga Firaun. Jadi Firaunnya itu salah satu keluarga Firaun yang ada, dan itu saat ini sedang disimpan di museum, dan itu menjadi hal yang memang sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel menghadapi Laut Tebro, mereka boleh melihat bagaimana ombak yang besar, masalah persoalan yang besar itu dikalahkan oleh Tuhan. Kadang kita akan menghadapi seperti bangsa Israel. Kita tidak ada kemampuan untuk berjalan maju dan tidak ada kemampuan untuk berjalan mundur. Karena kita ada di dalam posisi yang terjepit. Ketika masalah dan persoalan itu begitu luar biasanya sampai hendak menjepit di dalam kehidupan kita, ingat baik-baik akan pelajaran ini. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar, bagi Tuhan selalu ada pertolongan, dan kepadanya kita bisa lari dan meminta tolong. Ya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel bebas dari Laut Teberau. Kemudian ketika mereka mulai berjalan lagi, lebih kurang sekitar 5 atau 6 hari, bekal yang mereka bawa dari Mesir habis, ya. Tidak ada lagi makanan yang mereka punya, bekalnya sudah habis. Saudara, di dalam kehidupan kita masalah ekonomi itu adalah masalah yang urgent. Dalam Matius 6:33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka sekaliannya itu makan, minum, dan pakai akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan kekurangan, ya. Hidup kita akan dicukupkan, makan, minum, pakai kita akan dicukupkan oleh Tuhan setiap hari. Ketika tahun berapa ya, saya kok lupa itu, saya melayani di Ternate, ya, dan saat itu di GPDI, dan saya tanyakan ternyata sekarang sudah digantikan kepada anaknya karena omnya sudah sepuh, ya. Dan saat saya melayani di GPDI Ternate, di sana ada seorang ibu dari pedalaman. Dia datang di gereja itu, dan saat itu dia diberi kesempatan, sebelum saya menyampaikan firman, diberi kesempatan untuk bersaksi. Dan ibu ini bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Karena sudah tidak ada makanan yang dia makan dan posisinya lagi ada di dalam hutan, ibu ini berdoa. Sampai akhirnya tiba-tiba di atas rumah dia mendengar ada orang seperti melempar batu, karena di sana rumahnya itu atapnya banyak yang seng, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada logam berat, batu dan sebagainya itu suaranya cukup keras. Dan ketika ibu ini melihat, ternyata di atas seng itu ada satu ekor ikan yang cukup besar. Ikannya sedang menggelepar-gelepar dan dia dibawa oleh burung. Dan ibu tahu bahwa itu adalah jawaban yang Tuhan berikan atas doanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang di dalam kehidupan kita juga akan mengalami hal yang demikian. Ketika dalam situasi yang paling sulit, situasi yang tidak mungkin kita bisa keluar dari masalah itu, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan, tidak ada cara lain yang bisa kita punya, lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, artinya kita memohon Tuhan untuk menolong, memohon Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan ketika saudara berseru, berserulah dengan yakin bahwa yang sudah saudara sampaikan kepada Tuhan akan Tuhan kerjakan dan akan Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan, ya. Dan ini yang terjadi. Seperti Ibu Gembala yang dari Galela ini, dia diberkati oleh Tuhan dengan caranya Tuhan dan dengan waktunya Tuhan. Bangsa Israel tidak. Ketika mereka tidak ada makanan, mereka teriak lagi. Mereka teriak dan sampai akhirnya Tuhan berikan mana turun dari surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak pernah berpikir ketika mereka nanti berjalan di padang gurun apa yang Tuhan siapkan untuk mereka. Bangsa Israel tidak pernah berpikir. Tetapi jauh-jauh hari sebelum mereka keluar, sudah Tuhan siapkan semuanya. Dan hari ini juga sudah Tuhan siapkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu merendahkan diri, kita hanya perlu berdoa, kita hanya perlu memohon supaya yang menjadi kebutuhan kita dan yang sudah disediakan Tuhan itu boleh turun atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang punya duit ketika dia makan itu mudah, karena duit itu dia bisa membeli makanan. Tetapi bagi orang yang tidak punya uang, makan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, ya.
pengalaman-pengalaman yang lalu sih, kesaksian dari papa, kesaksian dari mama ketika awal-awal penggembalaan di tempat ini, bagaimana mujizat Tuhan itu selalu dinyatakan. Ada banyak kali Tuhan gerakkan orang yang tidak dikenal, mereka datang bawa bahan makanan dan cukup sesuai dengan kebutuhan. Dan hal-hal seperti ini ketika diceritakan itu menjadi sebuah semangat bahwa kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati juga oleh karena kemurahan Tuhan. Dan setiap kehidupan kita mau selalu percaya kepada Tuhan karena hidup kita oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian setelah mereka makan mana daripada surgawi, mereka mendapati mara. Mara itu artinya pahit. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi hal-hal yang menurut kita itu pahit, menurut kita itu tidak baik. Tetapi justru hal itu menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat yang pahit itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena ada jamahan Tuhan. Dan jika hari ini saudara menghadapi hal yang pahit, datang kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong, menjamah, mengubah yang pahit itu menjadi tawar, mengubah yang pahit itu menjadi enak. Oleh karena apa? Oleh karena jamahan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel, orang-orang yang berangkat dari Mesir, tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian karena mereka mati di padang gurun dalam perjalanan yang kedua selama 40 tahun. Perjalanan yang pertama 40 hari, ditambah lagi mereka berjalan 40 tahun, dan itu membinasakan orang-orang yang keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah hidup saksinya Tuhan. Ya, artinya kalau kita menjadi saksinya Tuhan, ada sesuatu yang kita tunjukkan kepada mereka yang belum percaya. Ada sesuatu yang kita tunjukkan bahwa Tuhan adalah pemelihara di dalam kehidupan kita. Terus percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi, memberkati dalam kehidupan kita, memberkati keluarga, memberkati kesehatan, memberkati usaha. Supaya apa? Supaya keluarga kita melihat bahwa hidup kita dipimpin dan diberkati oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.